Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Pagi ini kita akan bicara soal iman. Nanti di sesi kedua, yang pagi ini iman dan perbuatan. Sesi kedua iman bukan teori. Jadi saling melengkapi ya. Bicara soal iman, setiap orang bisa berbeda pengertiannya. Ada orang yang mengerti iman itu percaya, Pak. Loh iya, semua orang juga tahu. Anak sekolah minggu juga tahu. Tapi percaya yang bagaimana? Nah ini ternyata setiap orang berbeda loh. Dan sedikit sekali orang yang mengerti dengan benar. Aneh. Padahal keselamatan itu karena iman. Bukan karena berbuat baik, pahala, bukan. Karena iman. Tapi iman macam apa yang diajarkan oleh Tuhan? Iman macam apa yang diajarkan oleh Alkitab? Makanya ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali nanti, pertanyaannya adalah masih adakah iman di bumi? Iman yang penting. Cuma iman yang bagaimana, kan begitu. Sayang sekali hari ini banyak sekali iman-iman yang diajarkan itu tidak menyelamatkan. Kita baca dulu Kejadian 15 ayat 6. Kejadian pasalnya yang ke-15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Ini ketika Abraham namanya masih Abram. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percayalah Abraham. Nah, kata percaya ini di dalam teks asli Alkitab dipakai 3 huruf Ibrani. Alef, Mem, Nun. Yang artinya adalah yang pertama believe. Believe itu percaya, betul. Believe. Yang kedua trust. I trust you Lord. Apa artinya? Aku mempercayakan diriku kepada Tuhan. Bukan cuma percaya setuju di otak. I trust you. Aku percaya engkau menyerahkan diri hidupnya. Ya. Yang ketiga to prove, to be firm. Terbukti bahwa ia tekun, tetap stabil. Itu iman. Bukan gini, hari ini beriman, bulan depan pindah agama, bulan depan lagi hidup dalam dosa. Itu bukan iman. Iman itu firm. Reliable. Reliable itu apa? Bisa diandalkan. Kalau seseorang beriman, dia bisa diandalkan. Diandalkan dalam hal apa? Melakukan kehendak Tuhan. Orang yang tidak beriman tidak bisa diandalkan hidupnya. Ngomong aja salah, bicara aja kasar, bagaimana mau diandalkan? Nggak bisa. Reliable. Yang terakhir iman itu, Alef Mem Nun itu faithful to. Setia. Tidak seperti bangsa Israel. Bangsa Israel waktu itu melihat laut terbelah. Mujizat. Roti turun dari surga. Sungai Yordan terputus airnya. Macam-macam yang mereka lihat. Tapi mereka tidak setia. Mereka menyembah yang lain. Di kaki Gunung Sinai, Musa naik. Mereka pikir gak turun lagi, gak ada kabar. Ya memang gak ada kabar, hari itu kan tidak ada handphone. Tidak ada WhatsApp. Kalau hari ini dari puncak Sinai bisa video call. Nah, hari itu gak ada. Jadi bangsa Israel bikin patung lembu emas. Waduh, tidak setia saudara. Alef Mem Nun. Hari ini sebenarnya banyak orang di mulutnya mengaku beriman. Tapi sebenarnya tidak setia. Sebab yang namanya iman itu tidak hanya melibatkan otak. Iman itu melibatkan seluruh hidup kita. Itu iman. Bapak Ibu evaluasi diri ya setelah
mendengar khotbah ini, apakah sudah beriman dengan benar atau belum? Kalau kita melakukan apa yang namanya studi kata. Studi kata itu dari teks asli, kita ekstrak pengertiannya sesuai teks asli Alkitab. Maka kita akan mendapatkan yang pertama dari 3 huruf Alef Mem Nun itu. Yang pertama didapatkan tadi itu. Kejadian 15 ayat 6. Di situ dipakai kata yang saya sudah jelaskan, believe, trust, to prove to be firm, reliable, and faithful to. Setia akhirnya. Itu yang pertama. Jadi yang dimaksud percaya atau imannya Abraham di ayat itu, bukan hanya di mulut saja, atau di pikiran saja, tetapi benar-benar mempercayakan dirinya kepada Tuhan. To trust Adonai. Dan Abraham benar-benar kokoh, firm. Itu iman dan dapat diandalkan. Serta setia. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, Alef Mem Nun ini dalam teks Ibrani bisa membentuk kata yang namanya emunah. Emunah itu atau emun itu artinya adalah steadfastness. Steadfastness itu stabil, kokoh, tekun. Itu tetap. Trustworthiness artinya dia bisa dipercaya. Seringkali orang mengaku beriman itu aku percaya Tuhan, tapi dianya tidak bisa dipercaya. Jadi hamba Tuhan khotbah ngaco-ngaco, khotbahnya uang melulu, persepuluhan buah sulung. Orang nggak punya uang disuruh dihitung utang. Itu bukan persepuluhan itu, persepuluhan aja nggak ngerti. Yang begitu-begitu tuh nggak bisa dipercaya. Dijadiin bendahara korupsi. Dijadiin jemaatnya Tuhan, tidak mau belajar firman. Itu sembarangan itu hidupnya artinya. Itu tidak beriman. Kalau orang beriman itu jadi jemaat, cari gembala yang benar. Gembala yang nggak benar tinggalin. Gembala agung kita Tuhan Yesus. Cari gembala kecil di bumi yang benar. Kalau nggak benar, tinggalin dia. Jangan buang waktu. Hidupmu milik Tuhan. Bukan milikmu sendiri. Kan begitu harusnya. Kalau kita dipercaya di bumi jadi gembala, gembalakan domba-dombaku, kata Tuhan. Gembalakan yang benar dengan kebenaran maksudnya. Jangan diakali. Disuruh bayar ini, bayar itu. Duit melulu. Manusia itu kalau sudah uteknya penuh dengan uang, itu udah gak bisa jadi apapun. Jadi gembala gak bisa, jadi jemaat gak bisa. Jadi apa aja gak bisa dia. Karena dewanya Mamon. Tapi memang filosofi dunia itu begitu memang. Pada umumnya orang yang gak kenal Tuhan, gak ngerti kebenaran ya, itu Mamon. Ujungnya itu Mamon. Makanya Alkitab berkata, akar segala kejahatan adalah cinta akan Mamon, bukan Mamon. Cinta akan Mamon. Karena Mamonnya itu gak salah. Mamon bisa kita gunakan untuk Tuhan. Tapi kalau cinta Mamon, dirinya akan meleset. Makanya banyak orang merasa dia bisa bahagia kalau dapat Mamon. Nah, dari situ filosofinya yang salah itu. Banyak orang mencari bahagia, naik dan turun, gunung dan lembah, kemana-mana pergi. Mereka pikir bisa bahagia, padahal tidak bisa. Mereka itu filosofinya gini loh, orang bilang asal banyak uang, hati senang, semua jadi gampang. Wah, enak bener ya. Enak bener. Banyak duit dia pikir hidupnya jadi gampang. Salah dia. Orang kebanyakan uang bisa gila, saya kasih tahu. Coba aja bayangkan kita dapat 2 triliun. Kamu pasti bingung. Pasti bingung, buat apa nih? Bingung. Apa? Kalap. Bingung.
Kebanyakan uang bingung, nggak ada uang juga bingung. Aduh, filosofi dunia itu jangan diikuti, saudara. Sampai kapan kita mau seperti itu? Ya. Yang kedua, emunah itu artinya itu. Faithfulness. Kesetiaan. Honesty. Kejujuran. Kalau orang sudah tidak jujur, jangan bicara iman deh. Baca Alkitab dirubah-rubah. Ayat milih-milih. Yang enak-enak didengar. Khotbah pilih-pilih yang enak-enak. Yang beginian gak mau aku. Seminggu sekali udah capek kerja, denger ke gereja dimarah-marahin lagi. Capek aku. Salah. Justru yang kipas-kipas nanti ketiduran. Orang itu harus dibangunkan. Supaya tidak lemah imannya. Iman yang benar itu justru ada hubungan dengan seluruh hidup kita. Bukan cuma mulut, bukan cuma otak. Kan begitu harusnya. Artinya emunah satu lagi. Permanent official duty. Bertugas secara official, permanen. Maksudnya apa tuh? Kita itu secara permanen bertugas dari surga. Sama seperti Bapak mengutus aku mengutus kamu. Kita semua sedang bertugas. Bayangkan kita semua pakai seragam surgawi. Meskipun tidak kelihatan seragamnya biasa, tapi itu ada seragam surgawi sebenarnya. Pantas gak? Bisa gak bertanggung jawab? Bisa dipercaya gak memegang itu, seragam surgawi itu? Permanent official duty. Itu. Ya, banyak orang gak bisa dipercaya. Bayangkan kalau orang kerja di bank, pakai seragam customer service. Waduh, itu penting itu. Ada nasabah baru, silakan Pak, apa yang bisa saya bantu? Bapak mau minum apa? Apa Pak? Jus durian gak ada Pak? Ramah banget gitu, sok kenal. Ramah banget. Saya bayangkan kalau setiap asar kita kayak begitu. Nanti dibuktikan ya kalau lagi musim hujan. Lihat aja. Langsung Bapak Ibu dijemput kasih payung. Pasti, lihat aja. Asar-asar kita luar biasa. Copot sepatu hujan-hujan. Harus customer service-nya harus nomor 1 untuk Tuhan. Amin ya. Iya. Kita pakai seragam surgawi loh. Pakai seragam surgawi kok kelakuannya nggak benar ya. Ya. Permanent official duty. Yang ketiga, dari 3 huruf mati itu bisa membentuk kata yang namanya emet. Emet itu artinya kebenaran. Orang yang beriman, kenapa Tuhan Yesus datang ke bumi ini? Mati di kayu salib supaya apa? Supaya kita mempunyai iman yang benar. Supaya kita hidupnya sesuai kehendak Tuhan. Supaya kita bisa meneladani Tuhan Yesus. Makanya datang ke bumi. Datang sendiri memberikan dirinya. Mengosongkan diri, kan begitu harusnya. Manusia kalau jeli ya, waduh Tuhan. Kan begitu, emet. 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kalau orang bisa dipercaya, dia akan khotbah. Itu kesembuhan dari kesesatan. Itu sembuh dari dosa. Bukan sembuh dari tidak punya uang. Sembuh dari tidak punya jodoh. Sembuh dari sakit gigi. Sembuh dari tidak punya rumah di bumi. Ngaco. Kalau itu yang diajarkan berarti filosofinya sama tuh. Asal banyak uang katanya. Hidup jadi gampang. Filosofinya aja salah. Makanya imannya jadi salah. Saya kok khotbah begini tuh diserang kiri kanan. Oh sok bener. Memang benar Alkitab begitu. Bukan saya yang benar. Alkitab yang benar. Kalau orang tidak mau belajar Alkitab nggak usah ngomong kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Apa ciri-cirinya? Coba dibaca ayat itu. 1 Petrus 2 ayat 24. Itu jelas loh padahal. Ya. Itu jelas itu.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di kayu, di dalam tubuhnya di kayu salib. Siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus. Supaya, kalau ada kata supaya itu ada tujuannya maksudnya. Supaya kitanya siapa? Belum tentu. Kitanya yang itu tuh yang dijelaskan di situ. Yang telah mati terhadap dosa. Kemudian hidup untuk kebenaran. Barulah oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, orang yang telah sembuh itu mati terhadap dosa. Hidup untuk kebenaran. Itulah iman yang benar. Tuhan mati di kayu salib supaya kau punya iman yang benar. Supaya mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Clear. Kok dibelokkan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Yang punya hutang nanti dibayarin Tuhan. Yang tidak punya jodoh jadi enteng jodoh. Kayak orang mabok gitu ngajar. Waduh, kau mau sakit hati mau apa silakan. Tapi kau berhadapan dengan Tuhan, bukan saya. Saya cuma alatnya aja. Saya nothing tulus, saya mau menyampaikan apa adanya. Salah ya salah, benar ya benar. Amin gak nih? Nah, iya kalau enggak ngapain juga ngumpul-ngumpul. Emangnya arisan apa di sini? Aduh. Kitab Yesaya. Yang terakhir. Alef Mem Nun itu bisa membentuk kata yang namanya amin. Amin itu artinya ya Tuhan. Benar Tuhan. Aku mau lakukan Tuhan. Bukan amin di mulut toh. Amin itu artinya ya aku mau lakukan. Gitu. Ya. Yesaya 65 ayat 16. Yesaya 65 ayat 16. Coba kita baca ya. 65 ayatnya yang ke-16. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Itu diterjemahkan demi Allah yang setia. Kurang tepat. Dalam teks asli itu Allah yang amin. Jadi terjemahnya harusnya God of truth. Allahnya kebenaran. Allah amin. Kalau setia itu masih sebagian dari amin. Allah yang amin. The God of truth, the God of amen. Bahkan ternyata Tuhan Yesus bergelar sang amin. Di amen. Itu bisa dibaca di Wahyu 3 ayat 14. Buktinya apa? Lihat ayat 21-nya. Yesus mengaku sang amin. Wow, itu jelas banget. Teks Alkitab tidak bisa salah. Kalau baca mesti sesuai konteks, ya. Kalau tidak kita bisa kacau balau. Kalau kita sudah mengerti iman itu seperti apa, maka kita tahu di dunia ini banyak sekali kekacauan yang terjadi. Makanya saya kasih nama apa itu? Faith Disorder Syndrome. Sindrom itu suatu penyakit. Sindroma, gejala kejiwaan. Dunia ini lihat aja gejalanya begitu. Faith disorder, imannya gak beraturan, kacau. Iman itu harusnya seperti itu. Iman itu harusnya tidak instan. Iman tidak instan. Mulai mengaku, ya Yesus Tuhan. Mulai dia belajar. Karakter yang buruk mulai dilepaskan satu persatu. Ia bertumbuh menjadi makin dewasa, makin sempurna. Menuju kesempurnaan. Kan iman itu begitu, proses. Bukan suatu yang statis. Banyak orang imannya statis, kacau, tidak bertumbuh. Bahkan meleset. Kalau satu arah ya, kalau kita menuju ke sana lalu satu arah, lalu berhenti. Itu aja sudah malfunction, sudah kacau. Ini enggak, menujunya bukan sana, ke sini. Miring. Waduh. Orang tidak mau bertumbuh. Ibrani 7 ayat 19. Taurat itu tidak bisa membawa kita kepada kesempurnaan. Yang bisa membawa kita kepada kesempurnaan adalah Tuhan Yesus. Lah kok sekarang banyak orang yang Taurat kok dibatalkan Pak. Saya diserang seluruh dunia itu. Taurat kok dibatalkan. Gitu. Waduh, kau nggak belajar Alkitab tapi ngotot, heran aku. Coba dicek, dibaca itu Alkitab, Perjanjian Baru itu.
Kalau kau baca nanti urut itu jelas. Dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, maka seluruh hukum Taurat dibatalkan. Imannya kacau orang-orang ini. Ketika mendengar iman dibatalkan, lalu kalau gitu boleh berzina ya Pak, boleh membunuh ya Pak. Kacau. Justru Tuhan lebih berat lagi sekarang. Dulu kalau berzina itu kalau sudah melakukan hubungan di luar nikah yang berhubungan seks secara fisik. Kalau sekarang kamu memandang aja dan mengingininya, kamu sudah dianggap berzina oleh Tuhan. Lebih berat, lebih hebat, lebih sempurna. Makanya jangan hidup menurut hukum Taurat. Pakai syariat Taurat. Setiap hari Sabat beribadah, kalau nggak hari Sabat enggak. Ibadah itu setiap saat, setiap hari. Setiap hari-harinya Tuhan. Amin. Itu yang benar. Makanya hari raya itu udah gak penting semua itu perjanjian lama. Kita sudah sampai ke perjanjian baru, jangan mundur lagi ke perjanjian lama. Itu loh, gak ngerti-ngerti dari dulu. Diajarin ngotot. Makanya gak bertumbuh imannya, iman perjanjian lama modelnya. Asal ku jamah jubahnya aku sembuh, itu iman perjanjian lama itu. Iman perjanjian lama aja gak gitu kok sebenarnya. Kitab Habakuk menulis, meskipun pohon ara tak berbunga. Kambing domba terhalau dari kandang. Enggak masalah, engkau tetap Tuhanku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Engkau tetap Allahku. Itu iman yang benar Pak. Beda sama zaman sekarang. Pengen apa? Klaim aja janjinya. Janji yang mana Tuhan? Orang pengen tas mewah, klaim janjinya katanya. Emang Tuhan pernah janji ya Pak? Beliin lu tas mewah. Lagi pulang gak usah pakai tas mewah. Yang ada aja. Bisa beli-beli, gak bisa gak usah. Simple aja hidup ini. Dibuat sederhana saja. Yang penting harus sesuai Alkitab. Iman itu bertumbuh sebenarnya. Ada iman yang orang berpikir begini. Aku setuju sih Yesus Tuhan. Saya mau kasih tahu ya, setan juga setuju Yesus Tuhan. Setan lebih takut. Dia tahu benar Yesus Tuhan. Manusia tahu Yesus Tuhan, tapi kelakuannya tetap aja nggak benar. Ya. Langkah pertama mengaku Yesus Tuhan. Langkah kedua. Nah ini, yang kedua ini jadi meleset. Awalnya udah benar mau belajar nih. Diajarin meleset. Kau pengen apa? Yakini. Yakini bro. Yakini sis. Pasti dapat. Imani. Oh imani lagi. Aduh aku gak punya rumah nih. Imani. Jadi punya rumah gitu maksudnya. Kalau imani dalam nama Yesus. Gak ada begituan di Alkitab. Iman itu apa? Makanya kau gak beriman sampai hari ini. Kau pikir iman itu kekuatan pikiran. Positive thinking kau pikir iman itu. Kalau aku yakin pasti dapat. Enggak juga. Tapi iman yang benarlah yang menyelamatkan. Iman-iman seperti itu enggak menyelamatkan. Contohnya, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Apakah perempuan itu selamat masuk surga? Belum tentu jawabannya. Kalau setelah dia disembuhkan Tuhan lalu dia bertobat, dia selamat. Kalau disembuhkan dia enggak bertobat, dia enggak selamat. Orang Israel, bangsa Israel, dapat mujizat yang lebih dari itu. Laut terbelah. Umat pilihan. Mestinya selamat dong. Enggak, binasa mereka. Jadi mulai sekarang jangan dangkal pengertiannya. Iman itu apa? Kalau orang beriman, dia akan jadi manusia luar biasa. Man of God. Bukan cuma di mulut. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Banyak orang imannya itu cuma di mulut atau cuma di pikiran. Makanya tidak berkembang imannya. Makin lama tidak makin dewasa. Kalau orang baru awal-awal beriman biasanya tekanannya kebutuhan fisik, jasmani. Berkat-berkat jasmani. Tapi kalau makin bertumbuh, aku tidak ingin apa-apa lagi Tuhan. Itu baru dia. Ya. Kalau seseorang sudah mulai, untuk apa ya hidup ini? Nah, mulai benar tuh. Oh, dia masih melirik rumput tetangga lebih hijau. Wah, itu mabok tuh. Itu masih orang mabok tuh. Mabok dunia itu. Bukan berarti kita lalu nggak efektif, efektif.
Kerja keras tetap, cuman kita tahu ini pun akan kutinggalkan. Semuanya akan kutinggalkan. Salomo, berapa kekayaannya? Tak terhingga. Setahun Salomo bisa punya setoran dari raja-raja itu. Ratusan ton emas. Emas sekarang per kilo berapa sih ya? Saya itu nggak tahu harga emas loh. Kalau ratusan ton itu berapa? Itu setorannya doang loh. Bukan hartanya sendiri. Hartanya sendiri berapa? Harta yang miliki. Kekuasaan yang miliki. Seluruh raja takluk sama dia hari itu. Jangan bicara soal istri. Istrinya paling banyak di dunia. 700 plus 300. 1000. Apalagi? Hikmat. Lengkap loh, Salomo ini cerita lengkap ini. Tapi Salomo akhirnya menulis kitab Pengkhotbah. Segala sesuatu akan berlalu. Singkat. Lalu ia sedih. Ia melihat kekayaannya yang begitu banyak tak terhingga. Ia melihat istri-istrinya banyak sekali. Satu pun gak ada yang dia kenal. Lah 1000 gimana kenalnya? Sehari satu aja 3 tahun baru ketemu lagi. Ketemu kenalan lagi dia. Dulu siapa yang namanya? Salomo bisa sadar loh. Segala sesuatu akan berlalu. Sia-sia kalau tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Perhatikan itu, hikmat-hikmat itu. Iman yang benar itu bukan seperti yang hari ini. Asalku imani aku pasti dapat. Bukan. Asalku imani aku sembuh. Bukan. Kalau Tuhan mau panggil kau bagaimana? Pulang. Mau nggak kita dipanggil Tuhan pulang? Loh, kok mulai senyum-senyum? Mestinya kita yakin, mau Tuhan. Apa mau dipanggil yang satu lagi? Mesti mau, tapi Tuhan tidak mungkin panggil kita tanpa tujuan. Kalau belum waktunya nggak bakalan. Nggak bakalan dipanggil. Jadi kita nggak usah khawatir soal hal itu. Makanya iman itu jangan cuma setuju di pikiran. Jangan cuma ingin ini, ingin itu bukan iman. Itu keinginan menggunakan kuasa Tuhan. Tetapi harus dilanjutkan sampai kita berkata, hidupku adalah milik-Mu Tuhan. Apa yang harus kulakukan untuk Tuhan? Itu, kalau itu sampai di situ imannya, setiap kita akan efektif untuk Tuhan, luar biasa. Saya cuma ingatkan ya Bapak Ibu, saya kasih contoh sederhana saja. Bapak Ibu jangan pasif ya. Setiap hari, setiap saat. Bapak Ibu ingat nggak kalau kita ikut bisnis MLM? MLM tahu ya? Multi level marketing. Kan dikasih tugas tuh, bikin daftar nama. Siapa aja, nanti diteleponin satu-satu. Ada bisnis sih. Apa bisnisnya? Nggak mau ngomong, datang aja dulu. Kan gitu kan gayanya. Untuk mamon aja kayak gitu. Untuk Tuhan nggak mau. Bapak Ibu ya mulai yang hal sederhana aja mulai sekarang. Nanti pulang, siapa yang harus ku selamatkan ya? Link-link kebenaran bagiin sebanyak mungkin. Itu kan gampang tinggal forward. Apalagi kalau Bapak Ibu dapat WhatsApp video yang aneh, video yang nyeleneh atau yang bagus banget atau apa, kirim ke kita. Nanti kita olah video itu untuk mendidik masyarakat. Tidak pakai nama GSKI PIK, biar orang nggak tahu. Sebab sebagian orang di luar sana belum kenal aja udah sesat itu. Kenal aja enggak. Kita pakai yang lain. Itu. Aktif, jangan pasif. Ya. Sayang sekali kalau uangnya triliunan gak ada di sini orangnya. Kalau ada dia efektif untuk Tuhan. Uang itu harus dipersembahkan kepada Tuhan sebelum sekring kita putus. Tiba-tiba putus sekringnya. Aduh ya. Nah, semakin dewasa rohani akan semakin terlihat dari karakternya seseorang. Semakin benar imannya akan semakin kelihatan dari perbuatannya. Itu yang benar. Iman itu terkait dengan karakter atau perbuatan. Bukan hanya mulutnya mengaku. Yang aneh itu
Di luar sana ada orang yang mengerti Roma 10 ayat 9 Pak. Asal mengaku dengan mulut, percaya, hati percaya, selamat. Itu kan untuk jemaat di Roma. Jemaat Roma itu waktu itu penganiayaan hebat. Jemaat Roma kalau mengaku dengan mulut, itu sudah berani mati dia, ditangkap. Begitu, gak sama sama hari ini. Hari ini aku mengaku Yesus Tuhan, udah terus hidup dalam dosa lagi. Gak sama. Harus ngerti kalau baca Alkitab. Harus cerdas. Kalau enggak kita sendiri yang rugi. Galatia 2 ayat 16. Kita dibenarkan bukan karena melakukan Taurat. Tetapi iman dalam Kristus. Apa itu iman dalam Kristus? Nah ini yang perlu dipermasalahkan itu. Iman dalam Kristus itu apa? Maksudnya. Apa cuma dengan mulut? Tentu tidak. Ingat Tuhan Yesus pernah mengajar begini, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang melakukan perbuatan yaitu melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau yang gak melakukan masuk surga gak? Tidak. Meskipun ia berbuat mujizat pakai nama Tuhan. Mengusir nama setan pakai nama Tuhan. Meskipun ia pakai nama Tuhan. Tapi kalau ia tidak melakukan kehendak Tuhan, ia binasa. Percuma. Itu cuma kegiatan agama. Itu cuma kegiatan agama. Kalau orang yang imannya benar, bukan cuma melakukan ritual. Bukan. Ia pasti melakukan yang semua yang menyenangkan hati Tuhan. Pasti. Dan sebelum akhir hidupnya, itulah kerinduannya melakukan kehendak Tuhan. Ya, perhatikan ya baik-baik ya Bapak Ibu. Iman yang benar itu sebenarnya cirinya sederhana. Kalau orang mengerti. Apapun yang ia lakukan untuk Tuhan. Jadi yang kalau tadi mengusir setan pakai nama Tuhan, dia lakukan untuk Tuhan, bukan. Tuhan bisa baca hatinya soalnya. Ya. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mestinya begitu loh. Jadi motivasinya aja beda kalau imannya benar itu. Orang sulit dibedakan imannya benar atau enggak nih. Karena orangnya sendiri tidak beriman dengan benar. Orang yang beriman dengan benar dia bisa membaca. Orang ini kok enggak dewasa ya, gitu. Dan itu enggak bisa dijelaskan lewat tulisan. Bagaimana menjelaskannya? Harus dialami. Ada enggak di antara Bapak Ibu yang bisa menjelaskan bagaimana enaknya bisa berenang? Bisa? Enggak bisa. Enak lu ngambang. Ya ngambang tuh kenapa? Bagi orang yang enggak bisa berenang tuh enggak bisa dinikmati. Harus terjun baru bisa. Sama. Iman yang benar itu harus dialami. Barulah kita mengerti. Ya.
Itu sebabnya baru-baru ini selalu saya tekankan, iman itu bukan cuma logika. Iman itu melibatkan seluruh perasaan kita. Seluruhnya, seluruh hidup kita. Dan tidak hanya di gereja. Dimanapun kita ada, kita sadar. Aku harus bisa dipercaya Tuhan. Reliable. Aku harus setia setiap saat. Aku tidak boleh selingkuh. Idolaku cuma Tuhan. Tidak boleh hatiku jadi nyus kalau lihat uang banyak. Terus matanya jadi hijau. Kataraknya sembuh. Otomatis. Gak boleh. Gak boleh. Ikut Tuhan jangan banyak pertanyaan. Kalau Tuhan tanya, kamu mau tanya apa? Tidak Tuhan. Kalau engkau gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Mestinya begitu setiap kita berhenti dari keinginan. Kenapa? Karena kita sudah dikaruniai anugerah oleh Tuhan. Yang kita perlu lakukan adalah bagian kita. Jangan sampai kita tidak melakukan bagian kita. Iman itu bukan hanya dengan otak. Setuju Tuhan, yes, amin. Bukan. Iman itu seperti orang jatuh cinta juga. Sama Tuhan itu kita jatuh cinta. Sedangkan Tuhan juga jatuh cinta sama kita. Tuhan mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Amin. Dia mati di kayu salib. Waktu kita masih dosa. Jangankan masih dosa, lahir aja belum ada. Perencanaannya aja mungkin belum ada. Papa kita, mama kita belum pernah rencana mau ketemu. Tapi Tuhan sudah mati untuk kita. Ya, itulah sebabnya jangan punya iman yang dangkal. Perjanjian lama saja sudah punya iman yang benar. Pemazmur itu ketika Yerusalem hancur dia merana. Yang gak bisa lagi ibadah di Yerusalem dengan bait Allahnya. Ia pikir Tuhan aja hanya ada di situ. Mereka pikir zaman itu Tuhan bersekinah di bait Allah. Hadir di bait Allah. Pikiran zaman itu. Tapi iman mereka sudah luar biasa. Ia menulis Mazmur ketika ia lari ke utara. Dengan perasaan penuh. Seperti rusa merindukan aliran air sungaimu. Itu dengan perasaan bukan dengan otak. Itu iman yang benar tuh begitu. Ya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Itu iman yang benar tuh begitu. Dengan pikiran yes, dengan akal budi yes, dengan perasaan cinta yes. Sama seorang bapak sama anak. Itu soal cinta loh. Relasinya itu, bapak mengasihi anak-anak, mengasihi bapaknya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar kita, panggil dia Bapa. Iya Bapamu. Kamu akan jadi anak-anakku, laki-laki, anakku perempuan, kata Bapa di surga. Iman yang benar itu melibatkan seluruh hidup kita.
Orang yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuk dia. Alkitab yang berkata. 1 Korintus 16 ayat 22 itu. Apa itu mengasihi Tuhan? Nanti dibaca di rumah. Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Tuhan bicara begini. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan melakukan seluruh perintahku. Seluruh kehendakku. Orang tidak mengasihi aku, makanya dia tidak melakukan perintahku, kehendakku. Mereka sibuk dengan keinginannya sendiri. Sibuk dengan hidupnya yang ingin ini, ingin itu, dan tidak pernah terpuaskan sampai mati. Gak bisa sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu gak sembuh. Karena kamu tidak mati terhadap dosa, tidak hidup untuk kebenaran. Itu belum sembuh namanya. Kalau cuma sembuh dari kanker, sembuh dari sakit gigi, itu mah gak menyelamatkan. Asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Lalu Tuhan bicara apa? Imanmu telah menyelamatkanmu. Itu terjemahnya kurang tepat. Yang benar imanmu telah menyembuhkanmu. Masa orang jamah jubah terus masuk surga? Bukan. Masuk surga itu kalau Tuhan berkenan. Ya, ini harus ditekankan berulang kali ini. Itulah sebabnya kitab Yakobus mencatat iman tanpa perbuatan. Itu imannya kosong, mati. Itu bukan iman. Setuju sih, ya tapi perbuatannya ada nggak? Nggak ada, bukan iman. Itu iman yang mati berarti. Nanti dibaca ya Bapak Ibu Saudara. Nanti tolong dibaca ayatnya yang lengkap. Yakobus pasal 2 dari ayat 14 sampai 26. Tapi saya cuma mau baca yang, saya akan bacakan yang penting-penting nih. Semuanya penting, tapi ini yang to the point. Di zamannya Yakobus, itu ada yang begini nih. Yakobus pasal 2 ayat 20. Di zamannya Yakobus ada yang begini. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Manusia bebal kau. Hari ini banyak sekali yang bebal di luar sana. Kalau ngasih komentar saya di YouTube, iman kok pakai perbuatan, jangan ditambah-tambahin Pak. Loh, bukan saya yang nambahin, kau yang ngurangin. Enak aja nambahin. Kau ngurangin Alkitab. Alkitab jelas. Kau disebut oleh Yakobus manusia bebal kau. Kalimatnya jelas, kau masih ngotot nih. Perbuatan tidak menyelamatkan katanya. Perbuatan apa dulu yang tidak menyelamatkan? Perbuatan baik biasa, melakukan Taurat, gak menyelamatkan itu. Perbuatan yang menyelamatkan adalah perbuatan yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Begitu aja gak ngerti. Aneh kau itu. Doktor teologi gak ngerti bahasa Indonesia sederhana. Orang gak takut akan firman Tuhan. Ayatnya jelas eksplisit. Bahkan ini anak sekolah minggu suruh baca juga ngerti. Iman tanpa perbuatan gak selamat kau. Cuma percaya di otak, cuma halusinasi. Aku percaya Tuhan loh. Iya, tapi kau gak cinta Tuhan. Aku cinta Tuhan loh. Enggak, kalau cinta Tuhan perbuatannya nyata. Kau pasti takut berbuat dosa kalau kau cinta Tuhan. Kan begitu harusnya. Iya enggak? Ayat 24 dan 26. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Artinya apa? Imanmu itu harus ada perbuatannya. Clear kan maksudnya? Percaya atau tidak Bapak Ibu Saudara? Di luar sana banyak sekali yang gak setuju. Ayat firman Tuhan kok gak setuju? Aneh loh, saya itu kadang-kadang bingung. Apa sih untungnya lo? Lo hebatnya apa sih? Kita semua mati sebentar lagi, saya kasih tahu. Iya, saya juga mati sama. Kok masih Alkitab aja dilawan? Saya tuh bingung loh kalau ada orang yang begitu cara berpikirnya itu. Ayatnya jelas banget. Makanya saya tahu kenapa mereka gak mau baca kitab Yakobus. Karena ketemu beginian gak mau, ngotot maunya sendiri. Satu lagi deh, ayat 26, mudah-mudahan kau sembuh dari bebal. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Begitu loh. Iman itu tidak bisa dipisahkan dari perbuatan.
Ada yang cerita sama saya, jemaat di sini. Pak, saya punya teman nih. Teman saya itu ngotot loh Pak, perbuatan itu tidak menyelamatkan. Jadi selamatnya karena apa? Iman. Iman itu ada perbuatannya enggak? Enggak perlu. Oh gitu ya. Terus hidupnya benar enggak? Enggak benar Pak. Nah iya makanya. Makanya ya, orang yang teologinya perbuatan enggak penting itu hidupnya tak beretika. Perhatikan baik-baik. Saya tahu sebabnya, kenapa di YouTube nyerang-nyerang enggak karuan, enggak punya etika. Karena pengertiannya perbuatan itu enggak menyelamatkan. Jadi jahat pun, benci pun enggak apa-apa, yang penting beriman. Iman versi fantasi. Imannya itu cuma fantasi, aku percaya Tuhan loh. Gitu. Fantasi. Imannya fantasi itu namanya. Iya, model begitu banyak di luar sana. Ajarannya begitu memang. Padahal jelas banget ini. Kalau kita nggak melakukan kehendak Tuhan ya binasa. Kalau tidak mencintai Tuhan terkutuk. Mencintai itu apa? Melakukan sesuatu untuk Tuhan. Pasti. Makanya kita jangan sembarangan hidup hari ini. Bagaimana bisa seseorang mengatakan, aku mengasihimu Tuhan. Dengan apa kau mengasihi Tuhan? Nanti dibaca ya Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26 itu. Kalau Tuhan memberikan anugerahnya aku mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Lalu apa? Terus kita tidur, makan tidur, nggak usah ngerjain apa-apa. Alkitab berkata kita berhutang. Supaya tidak hidup dalam dosa lagi. Tuhan mati di kayu salib, supaya kau jadi anak Allah. Supaya kita semua jadi man of God. Ada amin? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, perhatikan ada sindrom kekacauan iman ini. Kalau kita sudah mengerti iman seperti itu ya. Kekacauannya yang pertama, catat baik-baik. Iman menjadi dangkal. Itu kekacauan iman tuh, disorder. Iman menjadi dangkal. Orang hanya percaya dengan otaknya tanpa perbuatan. Akibatnya, maka hidupnya tidak beretika, kasar, suka menghakimi, bahkan melanggar undang-undang ITE. Di YouTube aja berani nyebut orang menyesat-nyesatkan. Itu menghina loh. Itu kalau kita tuntut masuk penjara kau. Kau ngerti hukum gak? Kalau hukum dunia aja gak lulus. Jangan bilang deh soal kebenaran. Ya, etikamu itu gak ada. Orang gak beretika gak mungkin masuk surga. Yang masuk surga itu yang beretika surgawi. Ya, amin ya. Mana ada orang hidup sembarangan masuk surga. Saya pernah cerita di sini gak ya, yang saya punya teman. Saya nggak sebut negaranya deh, nanti kalau dia dengar dia tahu dia yang dimaksud. Bukan dari Indonesia. Saya punya teman nih ceritanya. Dia itu ngomongnya jorok melulu, mulutnya. Saya bilang sama gini, kamu percaya Tuhan Yesus nggak sih? Oh aku percaya, beriman. Loh kenapa mulutmu jorok gitu? Kamu yakin masuk surga? Yakin. Wah saya udah tahu nih tipe yang teologi satunya itu. Nanti gimana masuk surga? Ya nanti gini ceritanya, aku kan bandel nih waktu hidup. Ya aku mau masuk surga, di pintu surga dicegat aku. Kamu nakal selama di dunia ya. Ditamparin aku, dipukul-pukulin. Habis itu udah, masuk sana. Cuci kaki, tidur. Mereka itu punya pikiran gini loh. Namanya anak itu gak pernah jadi bekas anak. Kalau istri ada bekas istri. Kalau anak tetap anak, senakal apapun paling dipukul-pukulin habis itu masuk. Gitu. Dia pikir surga kayak begitu. Ngarang-ngarang. Banyak orang yang ngarang-ngarang gitu. Menarik juga sih ceritanya, cerita dongeng kali. Bisa begitu ya. Biasanya orang yang begitu itu banyak teori. Kalau debat tuh seneng. Kalimat dirubah-rubah, biar muter-muter, biar orang pusing. Saya udah tahu gayanya itu. Ya. Hidupnya tidak jadi berkat. Itu udah terbukti. Saya udah survei udah banyak sekali. Orang yang ngotot-ngotot gitu hidupnya ternyata nggak jadi berkat. Ternyata dia sama istri kejam. Ternyata dia, pokoknya gitu-gitu dah. Kan saya punya datanya. Ya, nanti ada yang komentar di YouTube. Pak jangan memfitnah, sebut namanya. Kau pikir aku bisa kau bohongin. Suruh melanggar undang-undang ITE. Kau tuh udah jahat tuh bertobatlah ya. Saya suruh jemput nama supaya bisa dituntut maksudnya. Dia pikir aku nggak ngerti. Nggak bakalan bro. Ya, kita bukan menyerang siapapun. Ini sedang berkhotbah kebenaran tuh begini. Jangan sampai kita itu seperti ini.
Itu loh. Orang seperti itu cuma menggunakan logika pasti tidak mengasihi Tuhan. Mana mungkin dia melakukan seperti rusa merindukan, nggak bakalan. Coba aja lihat. Kalau ia pengkhotbah, lihat aja khotbahnya. Pernah nggak dia menyatakan cintanya sama Tuhan? Nggak, logikanya pasti. Tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk dirinya. Debat itu untuk dirinya supaya aku menang kan, gitu. Nggak mengasihi orang. Kita nggak tertarik untuk menang debat. Kita lebih tertarik melakukan kehendak Tuhan. Amin ya? Iya. Kalau enggak untuk apa hidup? Makanya orang-orang seperti itu tidak all out untuk Tuhan. Tidak seluruh hidupnya dikasih Tuhan. Hitung-hitungan sama Tuhan. Iya, pasti itu. Pasti, soal waktu, soal uang, apapun hitung-hitungan pasti. Waduh, berani hitung-hitungan sama Tuhan. Dan pasif pasti. Gak mau melakukan, mau perbuatan gak ada gunanya kata dia. Justru kita kebalikannya. Aku harus melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Mestinya begitu. Ya. Tapi mereka merasa selamat tuh. Itu kekacauan iman tuh seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua. Kekacauan yang kedua adalah iman dipakai sebagai alat untuk memuaskan keinginannya. Makanya terjadi begitu. Aku klaim janji Tuhan. Oh itu Tuhan mau dipakai untuk memuaskan dia. Padahal terbalik yang benar adalah Tuhan apa yang harus kulakukan Tuhan. Ini kebalik. Tuhan aku klaim janjimu. Padahal Tuhan gak janji loh. Ngarang-ngarang seperti itu banyak tuh. Waduh dunia ini kacau loh. Saya biarin aja dimusuhin seluruh dunia. Pasti saya dimusuhin dipikir nyerang si A, si B gitu. Karena ngajarnya begitu kan. Biarin aja. Saya gak cari orang kok. Gak cari teman. Saya mau cari Tuhan. Orang seperti itu gagal fokus. Mestinya fokusnya Tuhan nih. Dia fokusnya rumah, jodoh, kekayaan dunia. Buktinya apa? Dia mencari Tuhan dalam rangka ini. Ngasih persepuluhannya aja balikin 100 kali Tuhan. Mau cari untung. Itu motifnya salah loh itu. Kok nggak mau berubah ya? Udah tahu salah nggak mau berubah. Ini kacau iman ini. Iman seperti itu kacau balau. Gagal fokus. Harusnya pusatnya Tuhan, teosentris. Ini pusatnya malah diri sendiri, egosentris. Waduh. Tidak mau menderita bagi Tuhan. Orang seperti itu pasti. Karena pengen ini, pengen itu. Saya udah tahu. Itulah makanya lahir teologi kemakmuran. Fokusnya mamon, kekayaan di bumi. Tekanannya mujizat. Persembahan uang. Dengan berbagai bentuknya. Teologi hipergrace. Hidup jadi gampang kalau ikut Tuhan katanya. Dosa juga gak apa-apa pasti diampuni. Tuhan maha pengampun katanya. Terus mistis ngajarnya. Iya. Baru-baru ini ada video yang dikirim ke saya. Bawa minyak. Saudara ini sudah saya doain ini. Ini bermanfaat nih. Bisa menyembuhkan ini, menyembuhkan itu. Saudara mau beli berapa ini? Saya sampai gini loh. Kok jadi tukang jamu? Ya. Capek deh. Ini memalukan sebenarnya. Padahal firman Tuhan berkata begini. Apa gunanya kau beroleh seluruh dunia ini? Kalau jiwamu binasa. Matius 16 ayat 26. Iya kan? Apa gunanya kau klaim-klaim ini itu dapat, tapi jiwamu binasa karena kau nggak mateng. Firman imanmu itu nggak benar. Iman yang benar itu kelihatan. Aku tidak ingin apa-apa lagi Tuhan. Aku mau bekerja sebelum aku menutup mata. Hanya untuk Tuhan. Aku mau cari uang yang banyak hanya untuk Tuhan. Untuk saudaraku. Untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Untuk mendidik anak. Di dunia ini banyak orang gak bisa nyekolahin anaknya loh. Untuk nyekolahin orang yang gak bisa sekolah. Kasih orang tua. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Banyak. Kita butuh uang banyak. Makanya jangan males. Iman itu harus benar. Bisa dipercaya sebagai umat Tuhan. Kerja keras, belajar. Persembahkan semuanya untuk Tuhan. Ingat ya, untuk Tuhan bukan untuk gereja. Yang benar pemakaiannya. Begitu harusnya ya. Waktunya cepat sekali ya. Poin ketiga yang terakhir. Iman yang gak benar itu toksik. Pikiran orang hidupnya jadi toksik. Ngomongnya sih kebenaran, tapi ganas. Toksik dia. Salah kok gak boleh gitu hidupnya.
nyerang gitu. Wah nggak boleh loh. Kita harus, ya meskipun khotbahnya ini kan keras, tapi hidupnya nggak boleh gitu loh di rumah. Nanti di rumah kayak khotbah lagi. Nggak boleh, kalau di rumah harus lemah lembut, memenangkan jiwa ya. Prinsipnya begini, tapi penyampaiannya kalau di luar harus lemah lembut, harus beretika, harus memenangkan jiwa dengan segala cara, berkorban diri. Jangan toksik. Kalau toksik itu karakternya buruk, tapi ngomongnya Tuhan terus. Doa pagi puasa, tapi karakternya buruk. Sama orang tua berani, anak ditindas, istri dikasar-kasarin. Waduh, gak karu-karuan deh. Toksik itu imannya. Itu bukan iman sebenarnya. Cuma saya sebut iman yang toksik. Iman gak ada yang toksik kalau iman yang benar. Ini iman-imanan nih. Jadi toksik dia, hidupnya toksik. Makanya kalau orang benar, gak toksik dia. Orang suka deket dia. Tapi kalau orang takut deket dia, waduh jangan-jangan toksik iman kita. Gak karu-karuan iman gitu. Itu yang saya sebut faith disorder. Banyak orang mengalami faith disorder ini. Sukanya ke KKR, rohani, ngomongnya Yesus terus. Tapi kiri kanan nipu. Waduh, gak cocok lagi. Gak cocok kalau dicocokin sama orang banyak. Jadi gak cocok semuanya. Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Kalau di dunia ini ada masalah saya tahu. Ya kita jalani saja bersama Tuhan. Makanya kalau ada yang berlebih, jadilah berkat. Jangan sampai kita itu hidup untuk diri sendiri. Kan begitu. Iman ini ya, mau panjang lebar, buku kalau ditulis buku tebal sekali. Pakai ilustrasi dan sebagainya. Gak bisa selesai dalam satu sesi sebenarnya. Makanya saya selalu lanjutkan itu, kalau Bapak Ibu tuh mendengar juga sesi berikutnya. Ada yang saling melengkapi, jadi gak bisa lengkap dalam satu pertemuan itu tidak mungkin itu. Ya, ada amin saudara? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Seperti rusa. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Sekali lagi saudara, seperti rusa. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku, sekalipun dagingku dan hatiku habis
tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. 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 Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah kami mengerti dan hidup kami diubahkan. Sebab kami percaya firman-Mu itu menyelamatkan. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini. Mohon Kau pakai secara luar biasa untuk menjangkau banyak jiwa, bahkan sampai ke ujung bumi. Berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua, juga seluruh pelayan Tuhan yang ada. Berkati kami semua dengan seluruh keluarga besar kami, sehat umur panjang untuk melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Juga seluruh umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Sebelum kami sudahi pertemuan ini, kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Mari saudara angkat tangan-Mu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat marifat turun dari surga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.